dari awal kita tahu Gibran akan berselisih dengan Prabowo dalam perjalanan nanti. Karena itu ayahnya itu berupaya untuk terus mengaktifkan sisa kekuasaannya untuk menuntun Gibran di dalam kabinet Prabowo. Jadi tetap terlihat keretakan itu pasti akan terjadi itu. Apalagi kalau kita minta misalnya Pak Prabowo, Anda kan udah berkali-kali ingin jadi presiden dan gagal. Ini kesempatan terakhir Anda untuk membuktikan bahwa Anda itu dimuliakan oleh demokrasi. Betul. Jangan ada yang bermimpi mengadu domba saya dengan Jokowi. Itu tidak mungkin, itu kata Pak Prabowo. Dan ada beberapa oknum yang berusaha menggagalkan pemilu walaupun sesudah pilpres dan akan diproses dalam waktu dekat. Itu aja pesannya. Assalamualaikum. Salam buat saudara-saudaraku mulai dari Aceh sampai Papua. Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua sederajat. Teman-teman, ada yang bertanya, Bang, apakah Rocky Gerung ini pidana polisi yang cerdas ucapannya yang dianggap menghina? Oke, sebelum kita masuk ke sana, saya ingin mengingatkan kita kembali. Barangkali teman-teman pernah mendengar nama Sokrates, ya. Sokrates ini adalah seorang filsuf, ya, seorang pemikir. Ya. Hampir semua di fakultas mempelajari filsafat, ya tentu akan mempelajari tentang Sokrates. Karena kita tahu filsafat adalah induk dari segala ilmu pengetahuan. Oke, nah Sokrates ini dihukum minum racun oleh pemerintah Athena pada tahun 399 sebelum Masehi karena pemikiran-pemikirannya, ya. Karena kritik-kritiknya terhadap pemerintah, dihukum mati dia dengan meminum racun. Dianggap membahayakan kekuasaan di Athena pada saat itu. Namun faktanya sampai saat ini pemikirannya masih dipakai oleh orang-orang di dunia. Betul. Pemikiran dari Sokrates, ya. Nah, kembali ke masalah Rocky Gerung tadi. Kalau dilihat dari delik hukumnya, barangkali Rocky Gerung bisa dipidana. Walaupun menurut saya agak sulit membuktikannya apakah itu kritik atau penghinaan. Apakah itu pemikiran, filsuf atau penghinaan. Sulit membuktikannya. Karena pemikir atau filsuf ini, teman-teman, dia tidak ada kepentingan. Ketika filsuf menyampaikan pemikirannya, itu tidak ada kepentingan. Murni hanya untuk mencapai suatu kebenaran. Betul. Kalau ada filsuf yang menyampaikan pemikiran, tapi berdasarkan kepentingan, itu bukan filsuf. Karena filsafat itu berpikir untuk mencari kebenaran sejati gitu, tentang apapun. Makanya disebut filsafat adalah induk akar dari segala ilmu pengetahuan. Mobil dibuat berdasarkan pemikiran, mulai dari berpikiran. Listrik diciptakan mulai dari berpikir, semua dari berpikir. Jadi pada saat berpikir itu memang tidak ada kepentingan, hanya mencari sesuatu yang indah, yang bijaksana, yang bermanfaat, yang suci dan segala macam itu. Tidak ada kepentingan. Nah, apakah kita akan menghukum orang seperti itu? Seperti Sokrates tadi. Dan faktanya pemikiran Sokrates itu kita manfaatkan sampai saat ini. Ya begitu juga Rocky Gerung, Bapak Rocky Gerung, bisa saja dia dihukum dengan delik hukum, ya, dengan unsur-unsur hukum. Tapi kalau kita masuk ke dasarnya, bisa jadi dia masuk delik hukum, tapi sebenarnya niatnya bukan untuk menghina, tapi murni mencapai suatu kebenaran seperti Sokrates, filsuf itu. Itu menurut saya, ya. Jadi apakah bisa dihukum Rocky Gerung? Ya kalau dilihat dari delik-delik, ya unsur-unsur dalam pidana bisa saja, ya. Tapi kalau kita berpikir ke arah pemikiran untuk ilmu pengetahuan, pemikiran untuk kemaslahatan, kemajuan manusia, barangkali kita perlu mendalami sekali sebelum menghukum orang-orang seperti itu. Jangan sampai terjadi lagi seperti kejadian yang dialami Sokrates. Sokrates pada saat itu tidak membela diri, dia memang mengikhlaskan bahwa walaupun dia dihukum mati, tapi dia sudah mengikhlaskan dan meninggalkan pemikiran-pemikirannya yang kita masih manfaatkan. Dunia menggunakannya sampai saat ini. Begitu. Untuk saudara Rocky Gerung, kembali saya persembahkan sebuah nyanyian sajak. Nyanyian sajak buat Bang Rocky Gerung. Saya kira luar biasa, Bapak Ibu. Saudaraku Rocky Gerung, ternyata kau petarung, seorang petarung ulung walau belum beruntung.
Meski belum naik panggung, namamu terus melambung mengkritik orang di panggung yang ternyata banyak linglung. Kata laku tidak nyambung, akhirnya banyak tersandung, bikin rakyat jadi bingung, merasa salah mendukung. Permainan barong bangkung, permainan anak kampung bermodalkan kain sarung, berkeliling masuk kampung, nyari duit buat nabung. Teruslah menggerung-gerung agar tidak tanggung-tanggung, pasti rakyat kan mendukung, biar turun dari panggung. Kejahatan yang berdasi tidak dapat dideteksi, KPK tuh mengatasi, belum tampilkan prestasi, malah ikut konspirasi, membuat rakyat frustrasi. Saat ganti generasi yang menjalankan kolusi dengan para koalisi, juga aparat polisi lakukan intimidasi, menyemarakkan atraksi. Luar biasa. Teruslah cerdaskan rakyat lewat media berdebat dengan orang-orang hebat, pengganti wakilnya rakyat. Wakil rakyat hanya dalih memaksa rakyat memilih agar jabatan diraih untuk mendapatkan gaji. Itu hal terang benderang, sekedar ikuti sidang karena banyak begadang, jadi tidur saat sidang mengesahkan undang-undang. Yap, saya kira sangat luar biasa apa yang menjadi ciptaan lagu dari Bapak tadi ini, yaitu lagu sajak buat Bang Rocky Gerung. Bukan saja sebagai penghormatan untuk Bang Rocky Gerung, tetapi lagu tadi yang dinyanyikan oleh Bapak ini mampu menunjukkan fakta yang terjadi di negeri ini, bagaimana bobroknya barisan-barisan pemerintahan yang ada di negeri kita. Saya kira seperti itu, dan yang tak kalah luar biasa juga di mana Pak Beni seorang polisi dari Aceh, saya kira kalau tidak salah ya. Penjelasannya sangat luar biasa. Seandainya semua polisi di Indonesia seperti ini, modelnya seperti ini cerdasnya, kualitas berpikirnya sangat luar biasa, saya kira negara pasti aman damai dan tentu tidak akan pernah mempertersangkakan seseorang dengan cara yang salah. Dan kita berharap apa yang ada di video tadi ini, di mana penjelasan-penjelasan Pak Denny bisa dilihat oleh Bang Hotman Paris agar bisa belajar persoalan tujuan yang sebenarnya Bang Rocky Gerung itu seperti apa. Beliau memberikan kritik terhadap pemerintah, memberikan sebuah fakta-fakta kebobrokan yang ada untuk bagaimana agar bisa rakyat ini sejahtera, tidak amburadul seperti ini, apalagi demokrasi sedang diobok-obok, yang saya kira membuat keadaan negeri ini semakin parah. Dan ditambah parah lagi di mana setiap kritikan yang dilayangkan oleh Bang Rocky Gerung selalu diberikan ancaman. Terlihat di video pertama tadi di mana Bang Hotman Paris katanya mendapatkan pesan dari Pak Prabowo agar orang yang berusaha mengadu domba antara Pak Jokowi dan Prabowo akan segera diringkus. Dan kita tahu semua bahwa yang dimaksud oleh mereka-mereka ini tentu tidak jauh-jauh dari Bang Rocky Gerung, Pak Anies Baswedan, atau dari kubunya partai PDIP. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira dengan adanya video yang saya upload ini bisa menambah wawasan dari sahabat-sahabat dengan penjelasan-penjelasan sangat luar biasa dari Pak Beni. Saya kira saya juga cukup belajar dengan menyimak tadi apa yang sudah menjadi penjelasan-penjelasannya. Saya kira Bapak Beni ini adalah seorang polisi yang sangat luar biasa, dan kita
berharap polisi-polisi yang lain bisa berpikir seperti apa yang ada di video tadi. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.